Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Host di podcast Bincang JKN Look Fornia. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang sebenarnya sudah beberapa kali kita undang di podcast kita. Namun kali ini kita undang lagi karena kita masih butuh penjelasan dari beliau. Saya perkenalkan narasumber kita, Kak Anca. Halo Kak Anca. Ya, halo. Selamat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Luar biasa sekali. Jadi seperti biasa nih, kalau ada Kak Anca di sini kita pasti membahas tentang yang namanya segmen kepesertaan. Ya, betul ya? Benar sekali. Karena di Bincang JKN di beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan PBI, Badan Usaha. PPU Badan Usaha. Sekarang kita akan bahas salah satunya atau bagaimana nih? Dia pemisah atau berbeda bagaimana? sebenarnya segmen BPJS Kesehatan Kepesertaan ini kan banyak. Kalau kemarin Badan Usaha itu PPU non penyelenggara negara. Nah, kalau sekarang ini PPU Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara. Oke, PPU PPU Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara. Yeah. Jadi singkatannya itu PPUPN. PPUPN. Kemarin PPUBU ya singkatannya, Badan Usaha. Baik. Jadi kita sekarang akan membahas terkait dengan segmen kepesertaan PPUPN. Nah, untuk segmen PPUPN ini sendiri kan, Cak, yang tadi yang membedakan dia dengan PPUBU dan juga apa yang membedakannya dan siapa-siapa saja ini yang masuk dalam segmen PPUPN ini. Kalau untuk pekerja penerima upah, kalau non penyelenggara negara itu ada badan usaha. Nah, sedangkan kalau pekerja penerima upah penyelenggara negara itu dia ada penjabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan, kemudian PNS, prajurit, anggota Polri, kepala desa, dan sekretaris desa itu masuk. Seperti itu. Kemudian yang lagi banyak diminati nih P3K. Oh, P3K juga masuk dalam PPUPN ya hitungannya ya. Oke. Untuk kalau kemarin di PPUBU pemotongannya 4% dan 1% ya skemanya ya. Kalau untuk PPUPN ini bagaimana? Untuk skema pemotongannya dia berapa persen atau dan apa saja yang diperhitungkan untuk sebagai dasar pemotongan tersebut? Iurannya ya. Kalau untuk preminya atau pemotongannya itu sama 5% ya. Oke. 4%-nya dibayarkan pemberi kerja atau instansi terkait, yaitu ya dalam hal pemerintah setempat. Kemudian 1% itu dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Tunjangan tetap itu berupa tunjangan keluarga, tunjangan profesi, tunjangan kinerja, seperti itu. Oke, jadi semua penghasilan yang masuk di dia itu masuk di digunakan sebagai apa namanya? Preminya ya, iya. Pemotongannya. Oke. Untuk perhitungan kelas awalnya sendiri bagaimana? Untuk yang PNS maupun P3K? Nah, apakah ada pembedaan berdasarkan golongan atau bagaimana ketentuannya? Kalau PNS itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 itu ada di pasal 50 kalau tidak salah ya. Jadi kalau untuk PNS itu dia sudah ditentukan berdasarkan golongan. Jadi kalau golongan 1 dan golongan 2 itu mendapatkan hak rawat inapnya di kelas 2, sedangkan di golongan 3 dan golongan 4 itu mendapatkan hak rawat inapnya di kelas 1. Nah, sedangkan kalau di pasal 50 itu kan ada poin-poin tertentu, misalkan penjabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan, PNS, prajurit, kemudian anggota Polri, veteran. Nah, ada poin di poin 8 itu bahwa peserta PPU selain angka 1 yang saya sebutkan sebelumnya sampai dengan 5, kepala desa, perangkat desa, kemudian pekerja, pegawai, itu kelasnya ditentukan dari besaran gaji. Jadi minimal pemotongannya, batas bawahnya itu UMK atau UMP yang berlaku di wilayah tersebut sampai dengan 4 juta itu mendapatkan hak rawat inapnya di kelas 2, sedangkan di bawah di 4 juta, dari 4 juta ke atas sampai dengan 12 juta itu mendapatkan hak rawat inapnya di kelas 1. Oke, jadi menarik sekali ada ketentuan yang membedakan ya antara segmen-segmen tersebut ya. Jadi P3K ini belum spesifikasi tertulis di peraturannya, jadi dia itu masuk di poin 8, pekerja dan pegawai. Oke. Beda dengan PNS tadi ditentukan berdasarkan golongan. Oke, baik. Nah, jika PPU bukan penyelenggara negara atau PPBU ya, ya itu kan memiliki batas paling tinggi gaji per bulan 12 juta sebagai batas atas untuk pemotongan preminya ya. Nah, kalau untuk
segmen PPWN ini berarti memiliki dasar perhitungan yang sama atau berbeda dia? Sama. Sama ya? Jadi dia menggunakan batas bawahnya UMK atau UMP yang berlaku di wilayah tersebut, sedangkan batas atasnya 12 juta. 12 juta juga batas atasnya, sesuai dengan ketentuan yang tadi disebutkan ya? Benar. Oke, baik Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah kalau misalnya ada sebuah kasus nih, seorang yang baru terangkat menjadi PNS atau P3K, untuk mekanisme pendaftarannya itu seperti apa? Apakah dia otomatis terdaftar atau apakah dia melakukan pelaporan atau bagaimana? Dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Untuk yang baru mendaftar, yang baru terangkat. Terangkat. Kalau untuk pendaftaran itu sebenarnya bisa secara pribadi ataupun kolektif melalui instansi tersebut yang diakomodir oleh bagian pembendaharaannya. Oke. Seperti itu. Kalau dari kami menyarankan itu untuk kolektif. Kolektif saja. Saja. Ini instansinya berarti atau? Instansinya. Oke. Nah, jadi semua SK, slip gaji, kartu keluarganya itu direkap menggunakan form untuk khusus penyelenggara negara tersebut. Seperti itu. Oke, nanti yang merekapnya itu yang mengantarkan BPJS Kesehatan. Iya, kebetulan PSI-nya saya sendiri. Oh, gitu ya. Yang menangani pegawai swasta, PNS, P3K, pokoknya segmen di kepesertaan itu ada di bagian kepesertaan, khususnya relationship officer itu sendiri. Mau saya kurang ketiga kelewatan tadi. Syarat-syaratnya tadi apa aja? Ya harus dibawa. Kartu keluarga, KTP, SK dan slip gaji. Oke, berarti untuk peserta PPU yang PPN yang akan memanggil boleh ke Anca ya. Jadi kalau ada yang baru terangkat. Tapi kan kita biasanya sudah membuatkan form. Oh, sudah ada. Form Excel namanya untuk PPU penyelenggara negara tersebut. Jadi untuk dokumen-dokumen yang hard copy itu sebenarnya tidak perlu lagi. Oh, sebenarnya. Dan juga pesertanya tidak perlu datang ke kantor ya? Tidak perlu. Kebetulan kami ada, ya ini mau disebut sebuah inovasi juga sih sebenarnya antara BPJS Kesehatan dengan BKPSDM. Jadi kami membuat link. Jadi dasarkan link tersebut semua kayak kemarin yang P3K itu mereka menginput di link yang kami berikan. Jadi berdasarkan data itu kami tarik, kami entry. Jadi tidak perlu lagi peserta ngantri-ngantri ke sini. Seperti itu. Ini coba berlaporan saya di penanggung jawab yang masing-masing instansi ya. Oke, balik lagi ke iuran nih, persentase yang dipotong, premi yang dipotong dari gaji dari pegawai tersebut. Untuk iuran yang telah dipotong, persentase yang telah dipotong dari gajinya dia yang harus ditanggung sendiri, itu berapa jumlah anggota keluarga yang boleh ditanggung sama dia? Nah, apakah ini juga atau sama? Sebenarnya ini juga masih banyak yang belum tahu ya, karena kan kalau seorang PNS itu ketika dia menambahkan tunjangan keluarga itu hanya sampai dengan anak kedua saja. Kalau di slip gajinya. Nah, sedangkan kalau untuk BPJS Kesehatan, kalau untuk anak yang ditanggung itu maksimal 3. Oh, maksimal 3 ya? Jadi untuk anak ya, jadi totalnya 5. Suami istri maksimal 3 anak. Dengan batas usia anak sampai dengan 21 tahun. Namun jika dia aktif kuliah sampai dengan 25 tahun, per tahunnya melampirkan surat keterangan aktif kuliah. 3-3-nya itu boleh? Boleh. Oh, seperti itu. Karena memang kemarin saya juga ketemu dengan instansi di eksternal. Dia bilang cuma 2 yang dia benar-benar dia punya 7 anak. Oh, 7 anak? Banyak ya? Jadi berarti 3 ya? 3 dan suami istri kan 3 dalam satu kartu keluarga ya? Kartu keluarga. Sama. Artinya jadi 2% yang dipotong itu akan menanggung 5 orang. 1%. Itu peraturan yang lama 2%. Oh, peraturan yang lama 2%. 1% ya yang baru. 1% menanggung 5 orang. Ya, suami istri maksimal 3 anak. Maksimal 3 anak. Oke, baik. Lumayan juga ya, ternyata ya. Tapi itu kecil, 1% itu. Maksudnya keuntungannya ternyata lumayan ya, karena 1% itu sudah langsung menanggung. Jadi bukan kalau pengetahuan peserta di luar itu bahwa tanggungan itu terpotong iurannya masing-masing. Padahal itu sebenarnya enggak. Jadi misalkan 1% itu taruhlah 50.000. 50.000 itu sudah untuk suami istri maksimal 3 anak. Jadi kalau misalkan anaknya keluar 1 ya tetap 50.000. Jadi tidak mempengaruhi per jiwa. Karena dia kok cukup si pekerjanya atau pegawainya saja yang terpotong. Oke ya, baik, menarik sekali. Kalau misalnya dalam hal anggota keluarga yang dimiliki lebih dari batas maksimal yang ditanggung, untuk mekanisme penambahannya itu apakah ada atau memang dia harus mandiri nih yang misalnya kayak tadi, misalnya dia punya 4 anak begitu kan? Kalau yang lebih dari 3 itu ada namanya keluarga tambahan. Jadi keluarga tambahan itu bisa berupa orang tua, mertua,
dan anak keempat dan seterusnya. Oh, berarti mertua dengan orang tua juga boleh sebagai tambahan ya? Oke. Ya, jika si pegawai tersebut ingin keluarga tambahan tersebut itu ditambahkan, itu bisa-bisa saja. Namun tetap ada administrasi yang harus dipenuhi. Oke. Jadi nanti mengisi surat pertanggungjawaban mutlak, surat kuasa, nanti dia laporkan ke bagian pembendaharaan. Nanti dari bagian bendahara itu mengeluarkan bahwa 1% tersebut atas nama karyawan itu sudah terpotong untuk keluarga tambahan. Jadi dengan bukti slip gaji yang tercantum untuk keluarga tambahannya itu nanti laporkan kembali ke kami untuk kami tambahkan, kami daftarkan seperti itu. Oke, baik. Berarti bisa ya kalau secara ketentuan bisa. Namun untuk mekanisme pemotongannya bagaimana? Atau tambahan ini bagaimana pemotongannya? Kalau pemotongannya otomatis dari gaji pegawai. 1% itu juga? 1%. 1% itu per jiwa ya. Jadi kalau dia mau nambah kedua orang tuanya berarti 2%. Iya. Per jiwanya 1% untuk tambahan ini ya. Nah, jadi berdasarkan slip gaji yang sudah ada bukti pemotongannya untuk keluarga tambahan tersebut, itu yang dilaporkan ke kami. Untuk kami daftarkan dan langsung aktif nantinya. Sebagai peserta apa yang ditanggung oleh keluarga tambahan dari pegawai tersebut ya. Oke. Nah, untuk sebelumnya untuk PPU Badan Usaha terdapat aplikasi elektronik aplikasi elektronik daftar badan usaha EDABU ya kalau tidak salah ya. Ya, yang dikembangkan oleh Bpjs Kesehatan untuk mempermudah mutasi masuk dan keluar peserta seperti yang Kak Anca sudah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, untuk pendaftaran dan penonaktifan peserta PPUPN ini sendiri, apakah ada aplikasi yang digunakan atau aplikasinya sama aja dengan EDABU yang biasa ya? Kalau aplikasinya sama. Oh, sama. Kalau untuk yang pekerja penerima penyelenggara negara itu namanya EDAPEN. Jadi EDAPEN ini merupakan satu inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan sebagai alat bantu dalam mengelola data kepesertaan pegawai dan anggota keluarganya yang telah terdaftar atau akan didaftarkan sebagai peserta JKN. Berarti ada admin juga yang pegang EDAPEN-nya dari Cuma untuk sampai dengan saat ini kami masih istilahnya bukan pembinaan yang mengajarkan untuk lebih mengoperasikan aplikasi EDAPEN tersebut. Oke, supaya lebih optimal gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang ada di BPJS sendiri terkait dengan pengelolaan segmen PPUPN ini apa kira-kira? Kalau tantangan enggak juga dibilang sebut tantangan sih. Sebenarnya dari kitanya harusnya mengadvokasi instansi-instansi terkait melalui BKPSDM seperti itu ya, atau BPKAD. Jadi kebanyakan mungkin peserta ketika dia terangkat PNS ataupun P3K, ketika mereka melapor ke instansinya mereka masing-masing, itu nganggapnya kalau mereka itu sudah didaftarkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, sedangkan itu kan harusnya butuh pelaporan. Iya, karena kita kan tidak tahu ya sebenarnya siapa dan juga nama-namanya ya. Benar. Jadi dari kita yang rutin bersinergi dengan BKPSDM atau PPKD untuk mengetahui data-data kepegawaian seperti itu. Oke, baik. Tapi sejauh ini aman kan kalau misalnya? Aman sih. Cuma yang patut juga diberitahukan kepada peserta. Jadi ketika ada perubahan golongan 2 ke 3 itu kan kelasnya berubah ya. Nah, kebanyakan itu pesertanya yang tidak melapor. Nah, sedangkan itu kan wajib dilapor. Jadi pelaporannya itu bukan hanya ke bagian bendahara, tapi ke kami pun juga harus dilaporkan agar kelasnya berubah. Iya, betul ya. Tadi akan ada pembagian kelas berdasarkan golongan ya. Benar. Jadi kalau golongan berubah harusnya dia berubah kelas juga ya. Pokoknya setiap ada pengupdatean data itu wajib dilaporkan. Saya melaporkan tadi adminnya atau pribadi? Bisa pribadi, bisa melalui bendahara kalau kolektif. Seperti itu. Baik. Sekarang kan juga sudah banyak cara untuk non tatap muka, bisa melalui Pandawa. Pandawa juga bisa. Tidak perlu ke kantor cabang. Luar biasa, Pandawa. Iya, Pandawa merupakan salah satu inovasi BPJS Kesehatan. Jadi administrasi melalui WhatsApp. Iya. Jadi teman-teman cukup. Nanti nomornya ada di bawah sini. Nomornya dimasukkan oleh editor Pandawa ya kalau misalnya sobat JKN semua butuh administrasi yang tidak usah datang ke kantor. Baik, Anca, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana BPJS Kesehatan ini mengedukasi peserta PPUPN mengenai hak dan kewajiban mereka dan apa harapan kedepannya terhadap segmen ini ataupun terhadap segmen yang kedepannya pemerintah daerah dan dinas terkait dalam pengelolaan segmen ini? Kalau untuk di kami sendiri sebenarnya sinergi itu sudah sangat cukup baik ya. Jadi bukan hanya dari kita saja, tapi dari pihak eksternal atau yang mengelola dari bagian PPUPN sendiri seperti BKPSDM atau BPKD. Karena
tiap bulannya kami melakukan rekonsiliasi. Jadi data-data yang dilaporkan ke kami itu ya bisa saja sudah valid. Seperti itu. Jadi ya, memang ada rutin dari bagian terkait ya, bagian keuangan itu melakukan rekonsiliasi. Kalau kami dari sisi kepesertaannya. Jadi koordinasi itu memang sangat penting untuk mendapatkan hasil data yang valid. Dan selama ini juga sudah jalankan dengan baik ya. Karena kami koordinasinya pasti ya ke BKPSDM ataupun BPKAD. Seperti itu. Tidak ada kendala yang besar sebenarnya selama ini enggak ada ya. Cuma saja mungkin tadi itu yang peserta yang mungkin kurang terinfokan, apalagi yang baru terangkat ya. Benar. Ya, baik. Baik Kaca, terima kasih untuk kedatangannya hari ini di podcast kami. Semoga apa yang sudah kita bahas bisa menjadi insight baru atau menjadi pengetahuan baru bagi sobat CKN, terutama yang mungkin ada yang belum tahu juga sebagai segmen masuk dalam segmen PPU PN ya. Jadi harapannya saat ini bisa semakin tahu lagi melalui apa yang telah kita bincangkan. Baik, terima kasih Kanca sudah menemani kami di hari ini. Sama-sama Mr. Host ya. Jadi jangan kapok-kapok untuk memenuhi undangan kami di episode-episode selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Sobat CKN semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.